Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu Semangat pada pagi hari ini saya melihat banyak wajah-wajah yang bersukacita, wajah-wajah yang siap untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah Allah yang luar biasa. Walaupun pada pagi hari ini kita datang dengan segala beban kita, segala masalah kita, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mampu melepaskan apapun beban kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang baik Yesus. Kau Allah yang mampu menyembuhkan apapun permasalahan kami, menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, saat ini kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan untuk melawat setiap hati kami Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Walaupun kami datang dengan segala beban kami Tuhan, dengan segala permasalahan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan Kau Allah yang layak untuk melepaskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, dan biar kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang turun atas kami Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu yang nampak atas kami Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat,
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu
ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. sama-sama kita angkat firman. Kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, sekali lagi kita katakan dengan sayap-Mu. sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu. Kepada hamba-Nya silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami umat-Mu pada hari ini, hari Sabat-Mu, berkumpul dalam suatu ibadah, di mana melalui media online ini. Namun kami percaya Tuhan, ketika nama-Mu kami sebut, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, karena Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau menjagai kami, Engkau memberikan kesehatan, masih ada berkat makanan yang kami makan, masih ada tempat untuk berteduh, masih ada keluarga, teman, handai tolan. Ini semua adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Selama 1 minggu ini Engkau memelihara hidup kami, dan hari ini kami datang kepadamu. Engkau yang memberikan kami kekuatan, walaupun mungkin kami datang dengan segala kelemahan, dengan segala permasalahan, bahkan persoalan yang kami rasa begitu berat dan sulit. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami secara pribadi, dan hari ini adalah hari perkenanan itu. Kalau Engkau memberikan kami kemenangan hari ini untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seimanan, dan secara khusus kami bertemu dengan Engkau. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan memelihara hidup kita, dan kita percaya bahwa sehari demi sehari, ya, setiap saat, semua apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dalam kendali Tuhan, karena kita adalah umat-Nya, karena kita adalah kesayangan-Nya. Berarti Tuhan akan terus memantau kita. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Dikatakan Dia akan menjaga, mengangkat kita, dan kita tidak akan tergeletak, karena tangan Tuhan itu begitu kuat untuk permasalahanmu, untuk permasalahan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin banyak persoalan, banyak permasalahan yang terkadang kita nggak ngerti. Kenapa Tuhan kok izinkan seperti ini? Kenapa aku harus mengalami? Kenapa kok Tuhan nggak berikan aku yang asik-asik aja begitu? Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus tahu, dalam segala hal yang kita hadapi, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik, yang mungkin saat ini kita belum paham, yang mungkin saat ini kita belum bisa merasakannya. Tapi pada saatnya dikatakan, semua akan menjadi indah pada waktunya. Saat kita lihat tangan Tuhan yang kuat menolong kita, saat kita lihat Dia berkuasa untuk menyembuhkan kita, saat kita lihat Dia buka jalan bagi kita, dan itulah saat-saat indah di mana mungkin kita yang mengalami tekanan, yang terkadang kalau ibu-ibu tuh sampai air matanya tumpah, ya. Nanti kalau air matamu tumpah bukan karena kau sedih, tapi karena engkau terlalu berbahagia, karena engkau terlalu bergembira, karena Tuhan mengasihimu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan baca dulu dalam nas firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu ayat yang selalu menjadi bacaan kita. Tetapi hari ini kita lihat dalam apa yang kita baca, kita beri judul kehadiran Yesus. Ketika dua orang sedang berjalan bercakap-cakap, lagi bicara, lalu tiba-tiba Yesus hadir dan bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya hari ini kita katakan renungan firman Tuhan kita hari adalah kehadiran Yesus. Bagaimana Yesus bisa hadir? Satu hal kalau kita baca nih ya teksnya, dua orang ini sedang membicarakan Yesus. Ya, ketika dia sedang membicarakan Yesus, ya apapun lah yang dibicarakan. Tapi di sini mungkin
ada kekecewaan gitu ya. Kupikir dia itulah adalah yang akan menggantikan kita. Dia itu adalah seorang raja yang akan membangun lagi kerajaan seperti zaman Daud. Sebab kita lihat begitu banyak kuasa Allah dan mujizat. Kupikir dia itu seorang yang nantinya akan memulihkan kerajaan Israel dan seterusnya ternyata dia itu cuma mati begitu saja, ya, tidak ngelawan, ya, dan seterusnya lah. Nah, karena yang dibicarakan adalah Yesus, lalu tiba-tiba mereka yang tadinya berdua jadi bertiga. Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin Yesus hadir bersama-sama dengan kita, kalau kita lagi bicara-bicara nih ya, dengan temanmu, dengan sahabatmu, dengan siapapun ya, bicarakanlah tentang Yesus. Ya, tentang kasihnya, tentang pekerjaannya, tentang mujizat-mujizatnya. Apapun kau bicarakan tentang Yesus, dia hadir. Kalau kau bicarakan yang lain, ya tentu yang lain yang hadir, ya. Kalau kau bicara yang viral, kau bicara tentang YouTube, bicara tentang hal-hal lain, ya yang lain lah yang hadir. Jadi kalau kita ingin Yesus hadir, bicaralah tentang Yesus. Apalagi kalau kau sedang baca firman, ya, sedang baca firman, maka si pemilik firman itu, dialah sendiri yang akan hadir bersama-sama dengan engkau. Bahkan dia akan membukakannya, memberikan pencerahan kepada kita. Dia itu bagaikan guru, dia itu bagaikan sahabat, dia itu juga bagaikan bapak bagi kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, bahkan mungkin kita tidak mengerti dalam keadaan kita sehari-hari yang kita hadapi, nah kita bicara tentang Yesus. Yesus yang mengasihi, Yesus yang ajaib, Yesus yang penuh kuasa, maka dia akan hadir. Jadi bicaralah selalu tentang Yesus, jangan bicara yang lain, jangan gosip, ya, jangan hoax atau yang lain-lain, tetapi bicaralah tentang Yesus karena dia akan hadir. Itu sebabnya kita katakan kehadiran Yesus. Nah, apa sih manfaat kehadiran Yesus? Kita baca Markus. Markus pasal 2 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita perlu Yesus hadir? Dan apa sih manfaatnya kalau Yesus hadir? Hal pertama kita harus tahu bahwa yang berkuasa mengampuni dosa adalah Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya ya, ketika kehadiran Yesus itu adalah harapan untuk pengampunan dosa kita. Itu adalah harapan di mana dia memulihkan kita, membuat kita jadi baru lagi, membuat kita jadi bersih, yaitu di dalam Yesus. Itu sebabnya ketika dia hadir, dia menyucikan dosa kita. Hal yang kedua, kehadiran Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita lanjutkan Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Halo, Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Kita udah baca 2 ayat tadi, ya. Apa sih arti kehadiran Yesus? Kalau yang pertama tadi, wah penting banget.
karena cuma Dia yang bisa mengampuni dosa, ya. Karena Dia yang membuka jalan keselamatan kita. Dan kalau dosa kita sudah diampuni, artinya segala kebaikan, segala berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu menjadi milik kita. Dan hal lain dikatakan, kehadiran Yesus itu untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kita tadi sudah di pembukaan kita bilang begitu banyak masalah, banyak persoalan, banyak hal-hal yang membuat kita jadi tertekan, dan semuanya itu adalah harus kita alami. Tetapi kehadiran Yesus adalah sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Sebab dikatakan segala sesuatu ada karena Yesus. Dan di dalam Yohanes dikatakan, kalau engkau di dalam aku di dalam kamu, engkau bisa berbuah banyak. Artinya apa yang kau lakukan itu berhasil. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dan lebih daripada itu diingatkan juga, di luar aku, kata Yesus, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Waduh, betapa rentannya kita. Ternyata untuk selalu kita sadar bahwa sebenarnya kita ini gak berarti apa-apa. Semuanya, kemampuan kita, berkat-berkat yang kita miliki, segala sesuatu, baik keluarga, baik bisnismu, baik pendidikanmu, itu karena anugerah Allah. Dia yang memberikan engkau kepintaran waktu engkau kuliah. Dia memberikan hikmat waktu engkau berbisnis. Dia memberikan kasih sayang di dalam keluargamu. Dan itu semua anugerah. Kalau di luar aku, katanya, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi penting banget kehadiran Yesus. Ketika dua orang sedang berbicara-bicara tentang Yesus, lalu Yesus hadir. Jadi hal yang kedua, apa arti kehadiran Yesus? Arti kehadiran Yesus adalah Dia memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Bagaimana kita membicarakan Yesus? Bisa ketika engkau baca firman, bisa ketika engkau berdoa, ketika engkau bersekutu dengan saudara-saudaramu seiman, atau engkau sedang berdiskusi tentang kebaikan Allah, tentang kasih karunia, atau ketika engkau sedang bersaksi menyampaikan kepada temanmu yang mungkin saat itu sedang lemah, ya, saat engkau sampaikan dan dia hadir bersama-sama. Dan dia bukan cuma menjadi pengharapan keselamatan, dia akan memenuhi segala kebutuhanmu. Sebab Allah berkuasa, Allah sanggup, dia bisa buka jalan. Dan itu sebabnya kita perlu supaya Yesus itu hadir. Bagaimana dengan kita hari ini? Dan Yesus pun hadir bersama dengan engkau. Dia ada di sebelahmu, dia peduli kepadamu, dan dia adalah bersama-sama dengan kita. Sebab kita sedang membicarakan tentang kasih-Nya, kita sedang membicarakan tentang kuasa-Nya, kita membicarakan tentang bagaimana dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan tadi dia katakan, di dalam aku di dalam engkau, engkau akan berbuah banyak. Dia mau berbicara tentang keberhasilan kita, siapapun kita. Dan itulah Yesus, Allah kita yang setia. Yang terakhir, apa arti kehadiran Yesus bagi setiap kita? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita baca lagi berikutnya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, kenapa begitu pentingnya kehadiran Yesus? Karena
kehadiran Yesus itu adalah akan menjawab tentang masalah kekekalan. Ya, dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yesus yang naik ke surga, dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Dan 1 Tesalonika pasal 4 berkata, ya, pada saatnya dia akan datang untuk menjemput ada kebangkitan orang-orang mati. Demikian juga kita yang hidup akan diubahkan, lalu kita bersama-sama dengan dia. Ini adalah yang terakhir tentang kehadiran Yesus. Itu menjamin tentang masalah kekekalan. Jadi begitu luas, begitu kompleks, begitu terperinci bahwa Tuhan itu punya rencana indah dalam hidup kita. Mulai dari rencana keselamatan, pemeliharaannya, bahwa dia memenuhi segala kebutuhan kita, sampai terakhir mengenai pengangkatan untuk kekekalan. Kita harus berpegang terus dalam iman. Ya, jangan sampai kehilangan keselamatan itu. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, tapi bukan barang murahan. Itu adalah sesuatu yang paling berarti, yang harus kita pertahankan terus, bahwa Yesus harus bersama-sama dengan kita. Jangan kau jalan sendiri, jangan kau merasa kuat, engkau akan kecewa. Jangan kau merasa aku bisa, kamu pasti gagal. Kalau engkau merasa aku pandai, satu waktu juga bisa kepentok, dan akhirnya kita jadi boring, stres, dan putus asa. Terus bersama dengan Yesus, karena dia adalah segala-galanya. Itu sebabnya ketika dua orang itu membicarakan tentang Yesus, lalu Yesus hadir. Demikian juga kita bicarakan tentang Yesus, dan Yesus ada bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap beriman, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, mengucap syukur pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan dan keyakinan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu itu adalah penting karena Engkau membuka jalan keselamatan. Kehadiran-Mu itu adalah penting karena Engkau memenuhi segala kebutuhan. Dan kehadiran-Mu itu adalah penting bagi kami karena merupakan jaminan kehidupan yang kekal. Dan hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, karena Engkau sendiri yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau tidak peduli siapapun kami, karena Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah menyucikan kami, sehingga kami bukan lagi orang yang tersesat dan terhilang, tapi kami adalah anak-Mu, anak kesayangan-Mu, dalam penyertaan, dalam perlindungan. Terima kasih buat segala firman-Mu, dan sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini, hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan sepanjang minggu ini, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan. Apakah kami sedang berniaga berdagangkah, atau kami yang bekerja di tempat yang Kau tempatkan, ataupun mungkin kami seorang mahasiswa ataupun pelajar sekalipun, kami percaya dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Atau saudara-saudara kami mungkin yang sudah tidak bekerja, Engkau mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti saat ini, saat kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya
Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun